Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Rantebungin dengan NIM 2101414224. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi dasar. Materinya yaitu sistem reproduksi manusia, hewan, dan tumbuhan. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Ada dua, yaitu vegetatif dan genetatif. Vegetatif itu lebih sering terjadi pada tumbuhan, tidak melibatkan gamet jantan dan gamet betina. Sedangkan genetatif itu terjadi baik pada tumbuhan maupun hewan, melibatkan gamet jantan dan gamet betina. Kemudian ada beberapa contoh reproduksi secara vegetatif alami dan buatan pada tumbuhan. Alami itu ada 7. Yang pertama tunas, yang kedua espora, yang ketiga tunas adventif, yang keempat stolon atau geragi, yang kelima rizoma atau rimbang, yang keenam umbi batang, yang ketujuh umbi lapis. Yang buatan itu ada 4, yaitu mencangkok, yang kedua merunduk, yang ketiga stek, yang keempat itu kultur jaringan. Bagian-bagian bunga ada daun mahkota, kepala butik, tangkai putik, pakal putik, daun kelopak, tangkai bunga, kelapa sari, tangkai sari, pakal biji, dan dasar bunga. Ada 4 macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Yang pertama ada penyerbukan sendiri atau autogami, yang kedua penyerbukan tetangga atau geitonogami, yang ketiga itu ada penyerbukan silang atau allogami atau xenogami, yang terakhir itu ada penyerbukan bastard atau hibridogami. Macam-macam penyerbukan berdasarkan vektor atau perantara. Yang pertama anemogami, perantaran angin, yang kedua hidrogami, perantaran air, yang ketiga andropogami, perantaran manusia, yang keempat zoidiogami, perantaran hewan. Ada sifut, melagogami, serangga, entomologami, kelelawar, chiropterogami, burung, ornitogami. Selanjutnya macam-macam pembuahan atau fertilisasi. Ada 2, yaitu gimnospermae dan angiospermae. Gimnospermae itu terjadi pembuahan tunggal, hanya terbentuk biji, sedangkan angiospermae terjadi pembuahan ganda atau terbentuk biji dan buah. Yang terakhir itu ada trobilus. Trobilus ini ada 2. Kita lihat pada gambar, ada 2 gambar itu. Yang pertama itu trobilus yang telah pecah dan yang belum pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra dengan NIM 2101414251. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia diawali dengan persetubuhan, koitus atau perkawinan kopulasi, yaitu peristiwa masuknya penis ke vagina yang akan diikuti fertilisasi internal sperma. Dibentuk dari proses spermatogenesis di testis. Ovum dibentuk dari proses oogenesis di ovarium. Sistem reproduksi pria. Yang pertama yaitu organ reproduksi dalam. Testis, sepasang terletak dalam skrotum, saluran pengeluaran, epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Kelenjar aksesori terdiri dari kelenjar vesicula, seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Chopper. Ketiga kelenjar ini menjamin kehidupan dan pergerakan sperma. Sekali ejakulasi sperma yang dikeluarkan sekitar 5 mili dengan jumlah sperma sekitar 50 juta, dan jika kurang dari 20 juta peluang
peluang terjadi fertilisasi sangat kecil. Yang kedua, organ reproduksi luar. Penis mengandung jaringan spon, 2 corpus cavernosa dan 1 corpus spongiosum. Terdapat jaringan erektil yang banyak mengandung pembuluh darah dan saraf perasa. Bila ada rangsangan, maka rongga tersebut akan terisi darah sehingga penis menjadi tegang atau mengembang ereksi. Skrotum, kantung pelir, di dalamnya berisi sepasang testis. Yang ketiga, spermatogenesis. Proses pembentukan sperma tepatnya pada tubulus seminiferus kemudian disimpan dalam epididymis. Diawali dengan membelahnya spermatogonia. Setelah mengalami pembelahan, beberapa kali terbentuk spermatosit primer. Setelah beberapa minggu, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi 2 spermatosit sekunder, kemudian membelah lagi menjadi 4 spermatid. Dalam beberapa minggu kemudian berubah menjadi spermatozoa atau sperma. Proses ini disebut spermiasi. Spermatogenesis berlangsung terus sepanjang hidup. Selanjutnya itu sistem reproduksi manusia. Pertama, pada pria ada kandung kemih, germinal, vesikal, kelenjar prostat, rektum, vas deferens, uretra, skrotum. Selanjutnya itu wanita, oviduk, ovarium, rahim, kantung kemih, tulang kemaluan, uretra, klitoris, labium minora, labium majora, ruas tulang belakang, cervix, rektum vagina, anus. Selanjutnya itu alat kontrasepsi sementara. Yang pertama itu tanpa menggunakan alat bantu, pantang berkala atau memperhatikan siklus haid, coitus interruptus atau senggama terputus. Selanjutnya dengan alat bantu, kondom, IUD atau intrauterine device, spiral, jelly, tablet, busa atau spons, pil suntik, susuk mengandung hormon sintetik, estrogen dan atau progesteron. Selanjutnya itu alat kontrasepsi permanen atau steril. Pada pria, vasektomi adalah pemotongan atau pengikatan saluran vas deferens. Pada wanita, tubektomi adalah pemotongan atau pengikatan saluran oviduk. Hormon reproduksi. Pria, testosteron, LH, FSH, estrogen, hormon pertumbuhan. Yang kedua pada wanita ada beberapa, yaitu pertama estrogen, progesteron, FSH, LH, gonadotropin. Selanjutnya itu fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi ini adalah bertemunya sperma dan ovum berlangsung di oviduct atau tuba fallopi. Kehamilan atau gestasi. Kehamilan ini adalah berlangsung di dalam uterus atau rahim. Akan terbentuk morula, blastula, gastrula, korion. Korion adalah membran terluar yang tumbuh melingkupi embrio. Amnion, membran dalam yang melingkupi embrio yang berisi cairan amnion atau ketuban. Allantois atau ari-ari atau tali pusar menghubungkan embrio dengan plasenta. Persalinan, proses kelahiran bayi. Kedua, dipengaruhi oleh hormon estrogen, eksitosin, prostaglandin, dan relaksin. Demikianlah itulah materi yang saya sampaikan tadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.